Shalom, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Apa kabar kita semuanya? Saya berdoa kita semua ada dalam keadaan yang baik, luar biasa, dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Hari ini saya rindu untuk membagikan satu buah sharing tentang, mungkin ini dimulai dari pertanyaan yang sering kali muncul di tengah-tengah kita, atau mungkin pernah juga saudara bertanya, kenapa Tuhan harus menjawab doa kalau Tuhan itu sebetulnya adalah Tuhan yang Maha Tahu? Dengan kata lain, kenapa Tuhan menyuruh kita berdoa? Padahal dalam doa seringkali kita berkata, Tuhan sudah tahu apa yang mau saya doakan. Jadi sebetulnya saya tidak perlu berdoa. Tetapi saudaraku, hari ini saya ingin bagikan rahasia bagaimana Tuhan menyuruh kita berdoa, atau rahasia di dalam doa, walaupun Tuhan itu adalah Allah yang Maha Tahu. Kita tahu ada 3 istilah tentang Tuhan yang kita sering pakai, yaitu Tuhan itu adalah omniscience. Tuhan itu adalah omniscience, artinya Tuhan itu adalah Allah yang Maha Tahu. Kita juga tahu bahwa Tuhan juga disebut, atau Allah disebut omnipotent. Omnipotent adalah Allah yang maha kuasa. Dan kita juga percaya bahwa Allah kita adalah omnipresent. Artinya Allah yang hadir dimanapun. Nah, satu ayat yang saya ingin bagikan sebagai sebuah pembuka, yaitu di dalam Yesaya pasal 43, ayat 25 dan 26. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ingatkanlah aku. Marilah kita berperkara. Kemukakanlah segala sesuatu supaya engkau nyata benar. Di sini di dalam ayat yang ke-26 khususnya, Tuhan berkata, ingatkanlah aku. Satu kalimat yang kita berpikir kalau Tuhan adalah Tuhan yang omnipotent, maha kuasa. Kenapa Tuhan katakan bahwa kita harus mengingatkan Tuhan? Apakah Tuhan itu adalah seorang pribadi yang suka lupa? Apakah Tuhan adalah seorang pribadi yang tidak gampang mengingat apa yang sudah dia lakukan? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang seringkali muncul, dan saya mendapati mengapa hal ini terjadi. Nah, kita lihat sama-sama. Beberapa waktu ini saya berdoa biarlah kita bisa mendapatkan intisarinya. Suatu hari, di dalam Kejadian pasal 18, kalau kita perhatikan dari ayat 20 sampai ayat yang ke-21, ini adalah satu cerita mengenai Sodom dan Gomora. Ayat 20, sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat, apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Tuhan berkata bahwa aku mau turun untuk melihat tentang apa yang terjadi. Aku hendak mengetahui. Di sini kita bisa melihat seakan-akan Tuhan membatasi dirinya dengan sesuatu yang seperti sesuatu yang dia belum ketahui. Sehingga dia katakan, aku akan turun untuk melihat. Apakah sejauh ini Tuhan tidak melihat apa yang terjadi?
Apakah sejauh ini Tuhan tidak melihat apa yang sedang terjadi di tanah Sodom dan Gomora? Bahkan Tuhan katakan, aku mau ngecek ke sana, aku hendak mengetahuinya. Apakah Tuhan tidak tahu kejadian yang sedang terjadi? Dan inilah yang seringkali membuat banyak orang tidak mempercayai Tuhan, dan mereka berkata, Tuhan sudah tidak lagi mendengar doa saya. Saya tidak mau berdoa, karena sepertinya saya berdoa kepada atap atau plafon. Doa saya hanya mentok di plafon. Doa saya tidak bisa tembus ke langit. Doa saya tidak bisa tembus ke pendengaran Tuhan. Nah, kita lihat apa yang terjadi di sini, Bapak Ibu. Saya percaya bahwa kalau Tuhan adalah Allah yang Maha Tahu, dan kenapa Dia harus turun ke bumi untuk melihat apa yang sedang terjadi, maka maksud Tuhan untuk melihat keadaan Sodom dan Gomora adalah Tuhan sebetulnya tidak ingin untuk menghancurkan kota ini. Tapi Tuhan ingin datang untuk menyelamatkan. Jadi maksud Tuhan di sini adalah satu bentuk penyelamatan. Tuhan bukan mau menghukum, tetapi Tuhan mau menyelamatkan. Kita harus tahu isi hati Tuhan untuk hidup kita. Tuhan bukanlah seorang pribadi yang suka menghukum dan melihat anak-anaknya sengsara atau menderita, dan kemudian Tuhan bertepuk tangan, dan kemudian Tuhan berkata, rasakan akibat perbuatanmu. Saudara, saya percaya Tuhan tidak menciptakan manusia hanya untuk membinasakan mereka. Nah, kita lihat Tuhan, saudaraku, senang untuk membangun komunikasi dengan Tuhan. Pada waktu saudara berdoa, ingat ini, Tuhan punya perasaan. Dan Dia ingin membangun satu dialog antara kita dengan Tuhan. Apa yang terjadi kalau saudara hidup sebagai suami istri, tetapi salah satu pasangan saudara tiap hari, tiap kali dalam obrolan, ada dalam komunikasi dengan saudara, dia hanya meminta. Yang ada hanya meminta, 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 dan tidak pernah bersyukur, atau mungkin malah berterima kasih untuk apa yang sedang terjadi. Jadi hanya meminta, meminta, meminta. Maka saudara, sebagai satu pasangan ya, yang dimana saudara punya pasangan yang suka meminta seperti itu, maka hubungan saudara akan menjadi kaku. Saudara tidak akan punya satu rasa di dalam hubungan. Saya percaya Tuhan juga punya sesuatu yang namanya ada rasa. Dalam hubungan suami istri, saudara tidak bisa berbohong bahwa ada unsur yang namanya romantisme. Itu sesuatu yang tidak bisa dibuat-buat. Dan itu yang harus dibangun antara suami dan istri terus-menerus. Dan itu yang membuat hubungan mereka terus berkelanjutan. Itu yang membuat hubungan mereka kekal, bertahan. Karena ada unsur romantisme. Jadi dalam hubungan pernikahan, bukan hanya hubungan yang menuntut, meminta, tetapi juga ada unsur pengorbanan. Ada unsur rasa di dalam sebuah hubungan. Saudara, waktu saudara berdoa kepada Tuhan, adakah kita juga menaruh rasa kepada Tuhan? Saudara, dia adalah pribadi yang punya perasaan. Apa yang terjadi kalau tiap kali saudara datang kepada Tuhan, kerjanya hanya meminta? Apa yang terjadi dengan perasaan pasangan saudara kalau itu yang saudara bangun selama? Dan ternyata saudara, kalau kita bisa
sering mengingatkan Tuhan dalam doa-doa kita. Maka saudara, Tuhan ingin diingatkan untuk kesukaannya sendiri. Tuhan ingin diingatkan untuk kesenangannya. Tuhan ingin diingatkan untuk kepuasannya. Bukan berarti Tuhan kurang puas, saudara. Tapi di dalam doa, mari tanamkan satu yang namanya unsur yang namanya rasa di dalam. Apa yang saudara makan dan saudara rasa enak, kalau di dalam makanan saudara, sayur misalnya, saudara tidak tambahkan dengan bumbu apa-apa. Waktu saudara makan, akan terasa hambar. Tidak ada sesuatu yang bisa saudara habiskan. Karena tidak ada rasa yang menggugah selera saudara. Nah, di dalam Tuhan juga sama. Saudara, bahkan sebelum saudara berdoa, Tuhan sudah tahu apa yang akan saudara ucapkan. Tapi bukan berarti dia tidak mau tidak ada komunikasi di antara kita dengan Tuhan. Tapi dia ingin membangun yang namanya rasa antara seorang bapa dengan anaknya. Nah, rasa inilah yang kita perlu bangun, saudara. Saya percaya itulah yang Abraham kemudian mulai negosiasi dengan Tuhan. Tuhan, kalau sekiranya ada 50 bagaimana? Tuhan ada 40 gimana? Ada 30 bagaimana? Tuhan kalau ada 10 orang bagaimana? Dia bernegosiasi dengan Tuhan. Abraham tidak hanya pasrah dan kemudian berkata jadilah kehendakmu. Tapi ada sesuatu di dalam doa antara Abraham dengan Tuhan. Itu sebabnya Alkitab berkata, Abraham disebut sahabat Tuhan. Saudara, yang Tuhan cari adalah sahabat. Yang Tuhan cari adalah orang yang bisa membangun hubungan di dalam rasa itu sendiri. Suatu kali dalam Alkitab juga dikisahkan tentang kisah Yakub. Bagaimana Yakub memiliki istri yang bernama Rahel. Yakub juga memiliki istri yang bernama Lea. Ketika Lea melahirkan, Lea bisa melahirkan 10 anak tanpa ada hambatan sama sekali. Tapi di situ Rahel, selama Lea melahirkan anak-anak, bahkan dari gundik yang dikasih oleh Rahel dan juga oleh Lea. Rahel sama sekali tidak meminta kepada Tuhan. Maka suatu hari kemudian Alkitab berkata di dalam Kejadian 30 ayat 22 dikatakan, lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Maka mengandunglah Rahel, melahirkan seorang anak laki-laki, berkatalah ia, Allah telah menghapus aibku. Maka ia menamai anak itu Yusuf sambil berkata, mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki bagiku. Dan benar, suatu hari kemudian Benyamin lahir dari anak yang terakhir dari Rahel. Saudara, kapan Tuhan bisa membuka kandungan Rahel? Pada waktu Rahel mulai membuka suaranya dan mulai membuka permohonannya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, jadi sekali lagi Tuhan suka sekali untuk diingatkan. Itu sebabnya kita harus berdoa, berperkara dengan Tuhan, mengingatkan Tuhan kembali akan janji-janjinya. Saudara, siapa di antara kita yang sering kadang-kadang kita menarik kembali, membuka lemari kita, dan melihat album kenangan. Kita melihat bagaimana anak-anak kita pada waktu mereka masih kecil, pada waktu mereka masih belajar berjalan, mereka masuk sekolah dasar, terus bertumbuh. Kita punya sejumlah gambar, album, tiap kali mereka berulang tahun, kita jepret, kita ambil gambarnya. Dan itu menjadi sebuah memori.
Dan itu menjadi sebuah kesukaan bagi kita sebagai orang tua. Kalau saudara di rumah, saudara berkata, saya tidak perlu lagi harus bicara I love you kepada istri atau suami. Toh sekali saya ucapkan sudah cukup. Sudah cukup pada waktu saya diberkati Tuhan di dalam perkawinan, saya ngomong I love you, saya rasa itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa saya adalah seorang suami atau istri yang baik. Tapi rupanya dengan saudara berdiam, ya, memang istri atau suami saudara tetap akan tahu bahwa saudara adalah suami atau istri yang baik. Tapi dengan mengucapkan lagi I love you sesering yang saudara bisa, itu membangun yang namanya chemistry di antara suami dan istri. Saudara tidak akan hanya berkata kepada anak saudara, papi atau mami sayang kamu, cukup sekali. Tapi kita akan bicarakan terus. Kita akan kasih tahu dia bahwa betapa kita sebagai orang tua sayang kepada dia. Bukan berarti bahwa kita sebagai orang tua, kita tidak bisa atau kita cukup hanya dengan perkataan-perkataan yang cukup sekali. Tapi anak-anak senang untuk mendengarkan. Atau kita sebagai orang tua juga senang untuk mendengar bagaimana mereka berkata bahwa si anak ini sayang kepada kita sebagai orang tua. Saudara, yang terakhir adalah di dalam perjanjian lama. Kita ingat. Nah, di sini saya akan tutup untuk kita bisa selalu mengingat Tuhan. Nah, apa yang akan Tuhan bangun? Apa yang akan Tuhan berikan sebagai sebuah tanda untuk selalu mengingat akan Tuhan. Pada waktu seseorang di Israel meniup tanduk shofar, itu adalah sebuah tanduk kambing jantan. Dan pada waktu seseorang meniup shofar, itu adalah tanda di mana ada kematian yang terjadi pada tanduk ini, pada rusa ini. Sehingga pada waktu mereka meniup itu, mereka mengingat bahwa ada kematian Tuhan yang terjadi pada waktu tanduk ini, untuk mengingatkan. Tapi itu semua sudah terjadi di perjanjian lama dan Alkitab berkata itu hanya lambang. Itu hanya lambang atau simbol. Tetapi Bapak Ibu, bagaimana caranya supaya kita bisa memberitakan atau mengingat selalu kematian Tuhan dalam hidup kita? Yaitu di dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu bukan untuk mengingatkan Tuhan atas dosa-dosa kita. Perjamuan kudus adalah bukan saat untuk kita mengingatkan Tuhan betapa saya adalah berdosa. Tapi perjamuan kudus adalah untuk mengingat bagaimana kita ditebus oleh darah Yesus. Perjamuan kudus adalah untuk mengingat bahwa betapa Tuhan mengasihi kita sehingga dia memberikan hidupnya bagi kita. Sama dengan saudara memberikan perpuluhan. Perpuluhan itu bukan untuk mengingatkan Tuhan bahwa Tuhan, ini bulan ini saya beri persepuluhan dan mana yang akan saya dapatkan dari Tuhan. Bukan. Perpuluhan adalah satu cara yang kita lakukan untuk mengingat kemurahan Tuhan yang sudah terjadi di dalam hidup kita melalui Kristus. Kalau kita bisa lakukan ini dengan cara yang benar, maka memberi perpuluhan bukanlah sesuatu yang berat, tapi satu kesukaan. 1 Korintus 11 ayat 26, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Nah Bapak Ibu, bagaimana caranya kita mengingat Tuhan dalam doa? Kenapa kita harus tetap berdoa? Padahal sepertinya Tuhan sudah tahu semua, bahkan sebelum kita ucapkan. Karena Tuhan ingin membangun chemistry kepada kita. Tuhan ingin membangun sebuah hubungan
Dia bukanlah ATM yang saudara bisa masukkan kartu dan kemudian pencet-pencet-pencet, duit keluar dan saudara tinggalkan. Dia adalah seorang pribadi yang punya perasaan, yang punya rasa. Ada rasa romantisme dalam sebuah hubungan. Ada chemistry yang saudara harus bangun dengan Tuhan. Bukan apapun, tetapi kualitas di dalam hubunganlah yang Tuhan ingin bangun di tengah-tengah kita. Semakin sering saudara melakukan perjamuan kudus di rumah sendiri, dengan keluarga, mungkin tidak di gereja, sesering yang saudara bisa. Mungkin saudara berkata, Pak, saya melakukan perjamuan kudus, nanti saya rasanya bosan tiap hari. Ya mungkin tidak perlu tiap hari. Sebisa, semampu yang saudara bisa kerjakan dan lakukan di dalam Tuhan. Nah, saya berdoa kehidupan doa saudara akan menjadi kehidupan yang bergairah. Kehidupan doa saudara akan menjadi kehidupan yang dinamis, di mana saudara mulai merasakan pertemuan doa saudara itu adalah pertemuan-pertemuan yang bergairah. Karena di situ saudara menerima bagian yang terbaik dari Tuhan. Ini bukan saatnya saudara memberikan daftar panjang dari apa yang saudara minta kepada Tuhan. Lupakan itu. Bangun chemistry dengan Tuhan. Nah, saya percaya hubungan doa saudara nanti akan terus bertumbuh luar biasa.